Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, tuliskan solawat di komentar. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang laki-laki bernama Fadil. Fadil dikenal sebagai sosok yang soleh, selalu taat beribadah, dan dikenal baik oleh masyarakat sekitar. Setiap salat dilakukan tepat waktu, dan ia sering terlihat mengaji dan berdakwah di masjid. Banyak orang yang mengagumi Fadil karena kesalehannya yang tak diragukan. Fadil bekerja sebagai seorang guru di sebuah madrasah, mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak muda di desanya. Ia memiliki keluarga yang bahagia, seorang istri yang sangat mendukung, dan 2 orang anak yang pintar dan berbakti. Ia juga seringkali melakukan amal, memberi sedekah kepada mereka yang membutuhkan, dan berusaha menjaga dirinya agar selalu berada dalam kebaikan. Namun seperti halnya manusia lain, Fadil juga memiliki sisi gelap yang jarang orang lain ketahui. Dalam hati, Fadil menyimpan sebuah perasaan yang tak terungkapkan, sebuah rasa bangga terhadap kebaikannya sendiri. Ia mulai merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa bahwa ibadah dan amalan yang dilakukannya adalah sesuatu yang harus diterima oleh Allah tanpa ragu sikap sombong, dan merasa memiliki hak atas ganjaran Allah. Perlahan mulai menggerogoti hatinya. Fadil selalu memimpikan hari itu, perjalanan umroh yang akan membawanya lebih dekat kepada Allah. Ia merasa bahwa setelah sekian lama menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah, inilah kesempatan besar untuk merasakan kedekatannya dengan Sang Pencipta di tempat yang paling suci. Rasa rindu yang mendalam menggelora dalam hatinya setiap kali mendengar kisah orang-orang yang telah menginjakkan kaki di Makkah dan Madinah. Kini ia bersama istrinya, Aisyah, dan kedua anaknya, Amir dan Hana, akan berangkat menuju Tanah Suci. Sejak tiba di Makkah, perasaan Fadil penuh dengan keharuan dan kekhusyukan. Menatap Ka'bah untuk pertama kalinya, ia merasakan seolah semua dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan seolah lenyap begitu saja. Ia menangis terharu saat melakukan tawaf pertama, memutar tubuhnya di sekitar Ka'bah dengan penuh rasa syukur. Pemandangan yang sangat luar biasa membuat hatinya bergetar seolah dunia ini hanya milik Allah, dan ia hanyalah hamba yang kecil. Fadil merasa begitu bangga dengan dirinya. Jadi menjalankan setiap ibadah dengan sempurna, dari salat hingga berdoa dengan hati yang khusyuk. Setiap gerakan dan setiap doa dirasakannya sebagai sebuah pencapaian besar. Saat berada di hadapan Ka'bah, Fadil merasa bahwa ia sedang berdiri di tempat yang sangat istimewa, tempat yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang pilihan Allah. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu mulai bergeser. Ada sesuatu yang mulai menggerogoti hatinya, sebuah rasa yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ketika melihat orang-orang di sekitarnya, ia mulai membandingkan dirinya dengan mereka. Fadil merasa bahwa dirinya lebih baik daripada sebagian orang yang datang untuk beribadah. Ia merasa lebih tahu cara menjalankan ibadah dengan benar, lebih taat, lebih banyak amal yang dilakukan. Perasaan bangga mulai merasuki hatinya. Sedikit demi sedikit, di sela-sela kesibukan melaksanakan ibadah, Fadil mendapati dirinya sering berpikir, "Aku sudah menjalani hidup dengan begitu baik. Aku sudah banyak beramal, mengajarkan ilmu, bersedekah, menjaga diri dari dosa. Seharusnya Allah menghargai dan memberikan kedudukan tinggi bagiku. Aku pantas untuk itu." Tapi perasaan ini berkembang lebih kuat, hingga ia mulai merasa bahwa segala ibadah yang ia lakukan adalah sebuah hak yang harus diterima sebagai balasan. Pada suatu malam, setelah salat Isya, Fadil duduk sendiri di salah satu sudut Masjidil Haram, memandang Ka'bah yang bersinar dalam keheningan malam. Suara riuh jamaah yang datang dan pergi terdengar samar-samar, tetapi hatinya terasa sangat gelisah. Pikiran-pikiran itu semakin menguat. Apakah Allah benar-benar akan memberi balasan sesuai dengan amalanku? Fadil bertanya dalam hati. Ia mulai meragukan satu hal yang paling mendasar dalam imannya, keadilan Allah. Ia mulai mempertanyakan takdir hidupnya. Kenapa selama ini aku selalu diuji dengan berbagai cobaan? Bukankah aku sudah melakukan segalanya dengan baik?
Apakah tidak seharusnya Allah memberiku kehidupan yang lebih mulia? Mengapa aku selalu merasa kekurangan dan merasa ada yang tidak adil dalam hidupku? Fadil merasa bahwa ia sudah melakukan cukup banyak hal baik dan karena itu, seharusnya ia mendapatkan imbalan yang lebih besar, bukan hanya sekedar pahala, tapi kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Perasaan sombong itu semakin menguasai hatinya. Fadil mulai berpikir bahwa ibadah yang ia jalani itu bukan lagi hanya untuk Allah semata, tetapi juga untuk mendapatkan penghargaan dan balasan yang sepadan dengan usahanya. Rasa syukur yang semula begitu murni, perlahan berubah menjadi perasaan ingin dihargai, dan diakui. Ia merasa dengan segala kebaikan yang telah ia lakukan, layak mendapat pengakuan lebih dari Allah. Suatu malam, di tengah heningnya doa-doa jamaah yang lain, Fadil berdiri di depan Ka'bah dengan hati yang gelisah. Di sana di hadapan rumah Allah yang suci, ia merasakan kegelisahan yang tak terungkapkan. Fadil merasa ingin meminta lebih dari sekadar ampunan. Ia ingin jaminan, ingin tanda bahwa ia adalah orang yang benar-benar diinginkan oleh Allah. Ia merasa bahwa kedudukan yang tinggi di sisi Allah adalah sesuatu yang seharusnya menjadi haknya setelah segala yang telah ia lakukan. Namun saat ia menundukkan kepalanya, tiba-tiba ia merasa seolah ada yang mengingatkan dirinya, sebuah suara yang datang dari dalam hati. Fadil merasa seperti ada kekuatan yang mengingatkan betapa besar kebesaran Allah dan betapa kecilnya dirinya. Namun dia menepis perasaan itu dan terus berpikir bahwa ia lebih layak dari orang lain untuk mendapat kedudukan yang tinggi. Sementara itu Aisyah, istrinya yang merasa ada yang berbeda dari suaminya, mulai mendekatinya dengan khawatir. Ia melihat Fadil yang tampak gelisah dan termenung lama. Setelah setiap ibadah, Aisyah yang sangat mengenal suaminya mencoba mengingatkan Fadil, namun ia hanya dijawab dengan senyuman kosong. Hati Fadil semakin terjerat dalam pikirannya sendiri. Perasaan sombong yang mulai menyelimuti hatinya. Di tengah kekhusyukan ibadah yang terus berjalan, Fadil tanpa sadar telah menjauhkan dirinya dari tujuan utama ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Semua amalnya, yang semula dilakukan dengan harapan untuk meraih ridha Allah, kini berubah menjadi sebuah harapan akan balasan yang sesuai dengan keinginannya. Perasaan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, bahkan merasa layak mendapat penghargaan dari Allah, semakin memperburuk keadaan hatinya. Fadil tidak tahu bahwa dalam keangkuhannya, ia telah lupa akan satu hal penting, bahwa segala amal baik yang dilakukan tidak lebih dari sekadar rahmat dan kasih sayang Allah. Setiap ibadah, setiap amalan yang dikerjakan bukan untuk meminta balasan atau penghargaan darinya, melainkan untuk mendapatkan ridhanya, yang tidak bisa dihitung dengan apapun. Hari itu setelah selesai melaksanakan tawaf, Fadil merasa kelelahan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya seakan berat, meski hatinya penuh dengan perasaan yang bercampur aduk. Di bawah sinar rembulan yang menerangi Masjidil Haram, suasana terasa sangat tenang. Para jamaah yang lain tampak sibuk dengan ibadah mereka. Namun Fadil memilih untuk duduk sejenak di dekat Ka'bah, mengatur nafasnya. Ia merasa perlu untuk merenung. Namun pikirannya tidak bisa tenang. Ya, Fadil merasakan sebuah perasaan yang sangat berbeda. Rasa sombong yang telah lama menguasai dirinya mulai membentuk dinding keras dalam hatinya. Ia merasa terhina oleh suara itu. Apakah ini cara Allah menegurku? Fadil berpikir, aku sudah melakukan segalanya dengan benar. Kenapa masih merasa diingatkan seperti ini? Mengapa tidak ada penghargaan bagi semua amalanku? Fadil mulai marah pada dirinya sendiri, mengutuk perasaan yang semakin menggerogoti hatinya. Ia meragukan takdir Allah, meragukan kebijaksanaannya yang seharusnya dihormati dan diterima dengan lapang dada. Semua rasa syukur yang sebelumnya ia rasakan, kini berubah menjadi rasa penolakan terhadap takdir yang tidak sesuai dengan harapannya. Fadil dalam kesombongannya merasa bahwa segala amal yang ia lakukan seharusnya dibalas dengan lebih dari sekadar pahala. Ia menginginkan yang lebih lagi dari Allah. Tiba-tiba dalam keheningan yang begitu syahdu itu, segerombolan cahaya menyelubungi dirinya. Cahaya yang datang begitu cepat dan sangat terang, membuat Fadil merasa seolah-olah tubuhnya dibawa ke dalam dimensi lain. Dalam detik-detik yang penuh ketakutan itu, Fadil terjatuh dengan cepat. Tubuhnya seakan terhimpit oleh berat yang tak terduga.
sebelum ia menyadari apa yang terjadi. Ia merasa perubahan yang luar biasa pada dirinya. Tubuhnya terasa kaku dan tak bisa digerakkan. Ia ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Dalam kebingungannya, Fadil mencoba menenangkan dirinya, mencoba meraba apa yang sedang terjadi. Saat ia menatap sekelilingnya, ia melihat sesuatu yang sangat aneh. Dunia di sekitarnya terasa jauh lebih besar. Sesuatu yang awalnya tampak begitu dekat, kini tampak sangat tinggi dan menakutkan. Dalam ketakutan dan kebingungannya, Fadil melihat bayangannya sendiri yang bukan lagi tubuh manusia, melainkan tubuh yang kecil, berbentuk seperti seekor tokek. Binatang yang sering dianggap menjijikkan oleh banyak orang, ia telah berubah menjadi seekor makhluk yang jauh lebih kecil dan rapuh, yang tak dapat mengubah takdir atau berbuat apapun. Fadil yang kini dalam tubuh tokek, itu merasa sangat terkejut dan ketakutan. Ia tak bisa berbicara, tak bisa bergerak seperti dulu. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa berat dan sulit. Tubuhnya yang kecil tidak mampu bergerak bebas. Semua kemampuan dan kekuatan yang dulu ia miliki, kemampuan untuk berbicara, berjalan berinteraksi, sekarang hilang begitu saja. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia merasa betapa rapuh dan tak berdayanya dirinya. Apa yang harus ia lakukan dalam tubuh yang tak berdaya, ini dalam bentuk tokek yang kecil dan hina itu? Fadil mulai merasakan perasaan yang selama ini tak pernah ia alami. Kebingungan, ketidakberdayaan, dan rasa malu yang luar biasa datang begitu mendalam. Rasa sombong yang pernah ia pelihara dalam dirinya, kini berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Ia merasa dipermalukan oleh Allah, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan betapa azab yang diterimanya ini adalah buah dari kelalaian dan kesombongannya sendiri. Fadil mulai merenung. Apa yang telah aku lakukan, pikirnya? Kenapa Allah memberikan azab ini padaku? Apa yang aku inginkan selama ini? Kenapa aku merasa lebih baik dari orang lain? Apakah amalanku selama ini benar-benar tulus karena Allah? Atau hanya karena ingin mendapatkan pujian dan balasan? Hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang begitu mendalam. Fadil mencoba bergerak, berlari mencari jalan keluar dari keadaan ini. Tetapi semuanya sia-sia. Tubuhnya yang kecil dan rapuh tidak mampu berbuat apa-apa. Rasa sakit dan penyesalan semakin mencekam hatinya. Di tengah kegelapan, Fadil tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan bahwa ia telah meragukan kebesaran Allah, dan kini ia harus merasakan akibat dari segala perbuatannya. Tak ada jalan keluar. Tak ada yang bisa ia lakukan selain merasakan betapa kecilnya dirinya di hadapan Allah yang maha segalanya. Dengan segenap penyesalan yang terpendam, Fadil mulai mengingat setiap amalannya yang dulu ia anggap sebagai pencapaian besar, dan menyadari bahwa semua itu tidak ada artinya jika dilakukan dengan kesombongan. Aku bukan siapa-siapa, gumamnya dalam hati. Aku hanyalah seorang hamba yang harus terus bergantung pada kasih sayang Allah. Di tengah penderitaan yang teramat sangat, Fadil tahu bahwa hanya satu hal yang bisa mengubah nasibnya, taubat yang tulus. Namun apakah masih ada kesempatan untuknya? Dengan hati yang penuh penyesalan, Fadil memohon ampun kepada Allah. Ia meminta untuk dia beri kesempatan kedua, untuk dapat kembali kepada jalannya. Ya Allah, aku menyesal. Aku telah melupakanmu. Aku telah meragukan kebesaranmu. Ampunilah aku. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang hina ini. Kembalikan aku pada jalan yang benar dan wujud semula. Tak lama setelah ia berdoa dengan penuh rasa sesal, tiba-tiba tubuhnya mulai terasa ringan. Cahaya yang menyelubungi dirinya kembali muncul, dan dalam sekejap, Fadil merasakan tubuhnya kembali seperti semula, menjadi manusia yang utuh. Ia tersungkur di tanah, merasakan kelegaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa perubahannya ini bukanlah karena kebaikannya sendiri, tetapi karena kasih sayang Allah yang begitu besar. Setelah kejadian yang luar biasa itu, Fadil pulang ke desanya dengan hati yang penuh rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. Perjalanan spiritual yang pernah ia jalani kini terasa sangat berbeda, bukan hanya sebagai pengalaman umroh biasa, tetapi sebagai pengalaman hidup yang mengubah segalanya. Ketika ia sampai di rumah, ia disambut oleh Aisyah dan anak-anaknya dengan penuh kehangatan. Namun jauh di dalam hati Fadil,
Ia tahu bahwa dirinya bukan lagi sosok yang sama, seperti sebelumnya, sebelum mengungkapkan ceritanya kepada siapapun. Fadil berdiam diri beberapa hari, mencoba merenungkan setiap pengalaman yang telah ia alami. Ia ingin benar-benar menyadari dan memahami betapa besar kebesaran Allah, betapa kecilnya dirinya di hadapannya. Fadil tahu bahwa perubahan yang terjadi dalam hidupnya bukan hanya sebuah ujian, tetapi sebuah pelajaran yang harus ia ambil untuk kembali pada jalan yang benar. Fadil menyadari bahwa segala amal kebaikan yang ia lakukan selama ini bukanlah hasil dari usahanya semata, tetapi semua itu merupakan rahmat dan karunia dari Allah. Kesalehannya yang ia anggap sebagai pencapaian ternyata hanyalah anugerah dari Tuhan yang Maha Pengasih. Ia tidak lagi merasa lebih baik dari orang lain. Ia memahami bahwa kesalehan adalah proses yang berkelanjutan dan sangat bergantung pada ketundukan hati kepada Allah, bukan hanya sekedar pada amal perbuatan. Seiring waktu, Fadil kembali mengajar di madrasah dengan hati yang lebih ikhlas dan rendah hati. Ia tidak lagi merasa bahwa dirinya lebih baik dari murid-muridnya. Setiap kali ia mengajarkan ilmu agama, ia mengingatkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya untuk selalu menjaga niat dalam beribadah dan beramal, bahwa segala yang dilakukan hanya karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Ia mengajarkan mereka bahwa ketundukan hati dan kerendahan hati adalah kunci untuk mencapai ridha Allah, bukan kesombongan atau perasaan lebih baik dari orang lain. Fadil mulai melihat perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Hatinya lebih lapang, lebih damai, dan penuh dengan rasa syukur. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh harapan yang ia buat sendiri, melainkan lebih fokus pada perjalanan spiritual yang sejati, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan penuh keikhlasan, ia terus berdoa agar Allah selalu menjaga hatinya dan membimbingnya di jalan yang benar. Orang-orang di sekitarnya pun mulai merasakan perubahan dalam diri Fadil. Ia menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih rendah hati. Mereka yang dulu mengaguminya sebagai sosok yang syoleh, kini melihatnya sebagai contoh nyata tentang bagaimana ketundukan hati dan penyesalan dapat membawa seseorang kembali ke jalan Allah yang benar. Fadil bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan teladan tentang bagaimana menghadapi ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal kepada Allah. Dan dari situ, Fadil menjadi teladan bagi banyak orang. Kisah hidupnya menjadi pelajaran yang berharga tentang kerendahan hati, ketundukan pada takdir, dan pentingnya menjaga niat dalam setiap amal yang dilakukan. Ia menjadi saksi hidup bahwa kebesaran Allah tidak terukur dari amal, perbuatan yang terlihat, tetapi dari keikhlasan dan ketulusan hati dalam menjalankan perintahnya. Fadil tidak hanya kembali pada jalan yang benar, tetapi ia menjadi contoh hidup bagi setiap orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar, dengan hati yang penuh rasa syukur dan penyerahan diri yang total. Fadil mengerti sekarang bahwa dalam hidup ini, yang paling penting bukanlah apa yang kita peroleh atau apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita menghadapinya dengan penuh kerendahan hati dan keikhlasan kepada Allah. Karena pada akhirnya, segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuknya dan hanya karenanya.